Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan ini. Kali ini kita akan belajar tentang SMS, terutama untuk pemodelan arus. Sebelum melanjut ke langkah tutorial step by step pemodelan, maka pada kali ini kita akan berkenalan dengan software SMS bagi yang belum familiar dengan software SMS. Jadi ini adalah tampilan SMS 13. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya sudah familiar dengan SMS 8, 10 maupun 11, tampilan SMS 13 secara fungsi tidak banyak yang berbeda dari tampilan ini, cuma tampilan icon-iconnya ini di icon toolbar ini banyak yang berbeda. Jadi ini tampilan awal teman-teman buka SMS. Ini layar kerjanya, ini layar kerja, kemudian ini Explorer, Windows Explorer-nya. Jadi Project Explorer-nya di sini, Project Explorer ya. Jadi nanti data-data yang kita masukkan, hasil simulasi outputnya akan muncul di sini. Untuk di sini, ini adalah modul. Di sini adalah beberapa modul yang dari SMS. Kemudian ini untuk menyimpan dan sebagainya. Ini untuk mengatur tampilannya, untuk plan view-nya, jadi 2 dimensi, 3 dimensi di plan view. Untuk display option di sini fungsinya untuk penampilan modelnya atau kontur, nanti bisa mengatur kontur, vektor dan sebagainya. Dan ini adalah sub-sub dari tampilan di display option. Ada untuk mengatur pencahayaan, kontur, vektor. Ini untuk mendapatkan get info modul. Jadi misal kita di modul meshing, nanti berapa jumlah meshnya, node-nya berapa, bisa dapat di get info. Sedangkan untuk plot wizards ini nanti untuk melakukan plotting output model, lebih ke ekstrak hasilnya lah, mengekstrak hasil dari pemodelan itu sendiri. Ini untuk menambahkan base mapnya, peta dasarnya secara online. Nah, jadi yang ini dynamic toolnya. Setiap modul mempunyai tampilan dynamic tool yang berbeda-beda. Ya, yang untuk ini adalah untuk map modul, untuk melakukan drag, zoom in, zoom out, untuk mengukur, memberikan poin, select poin, input poinnya, membuat poin dan sebagainya. Nanti yang digunakan pada pembuatan dasar dari model itu. Jadi kita kenalan dulu dari mulai ini untuk mesh modul. Mesh modul di sini berfungsi membuat meshing area dari pemodelan nanti berupa gridnya, berupa unstructured grid, meshing element, finite element. Jadi seperti segitiga seperti itu. Nah, di sini, ini gambarnya nanti ada yang kotak, ada yang segitiga, meskipun ini untuk tampilan mesh modul. Mesh modul sendiri yang menggunakan mesh modul secara umum adalah RMA2, RMA4. Kalau teman-teman yang sebelumnya sudah familiar di SMS 8 dan 10 dan 11 ya, terutama dan 11 hampir sama, cuma yang di SMS 8 ya. Jadi kalau yang sudah pernah menggunakan SMS 8, di SMS 8 selain RMA2 dan RMA4 ada set 2D. Namun modul set 2D untuk pemodelan sedimentasi di sungai atau estuari sudah dihilangkan sejak
SMS10. Jadi sejak SMS10 itu sudah tidak ada modul set 2D. Ya, selanjutnya untuk ini, untuk Cartesian grid ini, untuk model gridnya berupa kotak-kotak nanti menggunakan finite difference. Kalau yang segitiga ini finite element di mesh modul ini, kalau yang ini Cartesian ini untuk finite difference. Model-model yang defaultnya adalah CMS Wave. Di sini yang menggunakan di SMS sendiri yang menggunakan Cartesian grid selain CMS Wave adalah CMS Flow untuk modelkan arus dan ST Wave. ST Wave itu untuk modelkan steady wave, gelombang. Dan satu lagi Bosonic Wave, juga sama untuk modelkan gelombang. Nah, scatter modul ini untuk pembuatan data kedalaman XYZ-nya peta yang kita gunakan input nanti. Jadi kalau teman-teman misal survei dan data survei dari echo sounder berupa XYZ, bisa nanti ngedit dan inputnya di scatter modul ini. Map modul itu untuk membuat batas model garis pantai, kemudian boundary, dan sebagai meshingnya nanti, dasar meshing. Ya, ini untuk JS modul satu dimensi, di SMS sendiri satu dimensi untuk modelan Hecras. Ini untuk modelkan garis pantai, particle tracking, dan ini untuk menambahkan gambar-gambar dan huruf kita menuliskan. Untuk lebih lengkapnya bisa kita cek di sini di area property, kemudian klik kanan, pilih type-nya, modelnya. Nah, di sini ada model ADCIRC, ADH, Bosonic. Yang ini yang saya sebutkan tadi untuk modelkan gelombang dengan grid finite difference. CG Wave ini juga untuk model gelombang. CMS Flow ini untuk model arus. CMS Wave ini untuk model gelombang. CMS Wave dan CMS Flow ini bisa kita running secara couple. Jadi saling kita running wave dulu, kemudian output dari running wave ini kita masukkan ke CMS Flow. Genchart ini, nah Genchart ini untuk pemodelan garis pantai satu dimensi. Jadi kalau teman-teman sudah familiar dengan SMS 8, di sana ada modul Genesis, di SMS 10 juga ada modul Genesis. Nah, setelah SMS 10, di SMS 11, SMS 12 dan SMS 13, Genesis itu berubah nama menjadi GenCat ini, jadi Genesis Cascade. Ini generik modul untuk membuat model secara umum. PTM ini untuk particle tracking. SRH2D ini untuk model sungai. Nah, ini sebagai ganti di SMS 8 tadi yang ada set 2D. Kalau yang di SMS 12 dan 13 itu diganti di SRH2D. Selain itu di SRH2D ini juga bisa untuk pemodelan selain sedimen, juga bisa pemodelan banjir, luapan sungai itu sendiri. Ini ST Wave pemodelan gelombang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, yang tab ini tadi yang RMA2, RM4 itu di sini namanya tab. Kemudian ini untuk juga ini bisa dimodelkan untuk model sungai ya, to flow ini. Kemudian WAM ini untuk analisis gelombang, juga ini untuk gelombang, ini untuk input angin, pengaturan angin. Nah,
Kalau teman-teman sebelumnya yang di SMS 10 dan 11, 10 dan 8 ya. Jadi 11, 10 dan 8 itu tampilannya hampir mirip. Teman-teman tidak akan bingung. Jadi kalau di SMS 8 ke SMS 10 itu beda sedikit, 10, 11 juga bedanya dikit dengan fungsi yang hampir sama. Sedangkan kalau di SMS 12 dan 13 itu sudah banyak yang berubah dari SMS itu sendiri, terutama di generiknya ini. Jadi di generiknya ini kalau dalam membuat mesh, teman-teman nanti harus sebelum kalau sebelumnya di SMS 8, 10 dan 11 di area property ini kita bisa langsung membuat SMS tanpa mengubah modelnya ini, generiknya ini. Meskipun area property bisa untuk bikin meshing. Nah, sedangkan di SMS 12 dan 13 untuk membuat meshing itu kita harus memilih di mesh generator ini. Jadi kalau yang ada yang di sini nanti sudah familiar dengan Make, Dev 3D, pasti tidak asing dengan step-step seperti itu. Jadi kalau di SMS sebelumnya itu bisa langsung membuat mesh, kalau di SMS 12 dan 13 itu hampir mirip dengan stepnya di Make maupun Dev 3D. Jadi untuk membuat mesh ada tersendiri, kemudian membuat input tersendiri, running sendiri. Itu kalau yang di Make dan Dev. Jadi kalau yang sudah familiar dengan Make 21, Dev 3D pasti seperti itu pembuatannya. Mesh generator untuk membuat mesh, kemudian buat input untuk running sendiri-sendiri. Di SMS di 12-13 nanti juga seperti itu. Ada mesh generator untuk membuat mesh, kemudian bikin input sendiri-sendiri. Yang membedakan hanya kalau di SMS ini dalam satu layar kerja ini kita bisa semuanya, mulai dari mesh generator, nanti bikin input, dan running dalam satu layar kerja ini. Sedangkan kalau di software lain seperti Make 21 ataupun Dev 3D harus buka tutup sesuai pekerjaan yang kita gunakan. Mulai dari mesh, bikin mesh, kita buka aplikasinya untuk bikin mesh, selesai tutup, ganti yang lain. Kalau di SMS satu layar ini semua nanti kita gunakan, satu layar ini bisa digunakan mulai dari mesh sampai running, bahkan mengekstrak hasil running pun bisa di sini. Nah, ini salah satu kelebihannya SMS yang menurut saya dibandingkan Make 21 maupun Dev 3D, jadi tidak ribet. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan-tambahan lain untuk file dan sebagainya seperti ini. Ya kalau yang sudah biasa menggunakan Microsoft Word, ya untuk file ini untuk menyimpan, edit ini untuk ya, yang perlu saya ingatkan, untuk edit ini bisa dilihat di preference-nya ya. Jadi biasanya kalau setelah kita install ada beberapa file eksekusi dari software ini yang tidak ada, seperti ini contohnya. Jadi pilih di file location. Nah, seperti ini, generic sama gfgen ini untuk di running RMA 2, RMA 4 tidak tersedia. Bukan tidak tersedia, sebenarnya sudah ada, namun alamat filenya belum masuk di sini. Jadi nanti kita bisa pilih untuk GFG-nya. Kalau teman-teman nanti mau mencoba RMA 2 dan RMA 4, GFG-nya ini harus diaktifkan dulu. Cari di model, kemudian kita cari tab. Nah, ini GFgen versi 456. Coba juga sama untuk generik. Ya di model, kemudian generik itu juga di sini, mungkin di tabs tidak ada. Jadi mungkin kita cari, kita coba search lagi nanti untuk
file generik ini. Jadi intinya seperti ini, bisa dicek lagi teman-teman di softwarenya, terutama yang ADCIRC, karena kita nanti mau pakai ADCIRC nya. Kemudian ini untuk toolbar-toolbarnya, untuk pengaturan penanggalannya. Nah, ini untuk tampilan defaultnya untuk mesh, untuk modul mesh modul. Default modulnya langsung mesh modul, jadi tampilan awal di mesh modul. Mesh modul modelnya tabs seperti RMA2, RMA4. Cartesian modelnya CMS Wave, bisa kita ganti yang lain, terserah kita. Dan untuk default override tabsnya banyak sekali. Untuk defaultnya area property seperti itu. Mesh-nya juga sama. Oke. Mungkin itu yang perlu kita ketahui. Untuk display optionnya, defaultnya adalah tampilan backgroundnya berwarna abu-abu, bisa kita ganti di display option. Untuk general, backgroundnya kita ganti putih seperti ini, berubah jadi putih. Ya, seperti itu dulu mungkin yang bisa kita belajar untuk tentang pengenalan awal software ini. Dan ini coba saya coba bukakan di SMS 11. Ini kalau ini SMS 13, di SMS 11 nah, juga sama. Kalau dynamic tool dan sebagainya sama. Cuma kita coba lihat bandingkan ininya ya. Tadi yang generik, nah ini saya cuma sedikit ada 7 ininya di generik. Jadi di generik ini 7 karena untuk membuat meshing tidak perlu mesh generator dan teman-temannya tadi. Modelnya lebih banyak lagi, cuma hampir mirip. Jadi ini di SMS 11, jadi bisa dilihat di sini di pojok ini 11.2.12. Versi SMS sebelum ini 11.1, 11.0 ini juga sudah berbeda. Jadi di SMS 11.2 ini ada transisi dari SMS 11.0.1 dan titik 1 ke SMS 12. Masih ada untuk fast WMS, source yang di SMS tadi sudah hilang. Set 2D, sedimennya ST Wave semua hampir sama, cuma sudah berbeda. Cukup sekian untuk pengenalan software SMS di awal ini. Jadi teman-teman nanti akan banyak bekerja menggunakan mesh modul ini, terutama untuk membuat mesh modul dengan nanti modelnya ADCIRC. Cukup seperti itu. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih.